berada di waktu dan tempat yang tepat. Mungkin kalimat tersebut sangat pas sekali untuk menggambarkan kisah ajaib dari seorang pria yang berubah dari seorang narapidana menjadi seorang selebritas yang terkenal pada masanya. Dari kisah ini, mungkin kita harus banyak belajar bersyukur, karena jika Tuhan menghendaki, maka hanya dalam waktu sekejap saja, semua yang kita miliki saat ini akan sirna tak bersisa sama sekali. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Saint-Pierre and Miquelon, Departemen Luar Negeri Prancis. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Ludger Sylbaris lahir pada tanggal 1 Juni 1874 di Pulau Martinique, yang terletak di Kepulauan Karibia, sekitar 9 km utara Saint-Pierre. Dikabarkan pria keturunan Afrika Karibia tersebut, oleh orang tuanya yang bernama Oiche Sylbaris dan Augusta Dor, memberikan nama Auguste Sylbaris atau Louis Auguste Sylbaris kepadanya, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Ludger Sylbaris. Pada tahun 1902, Sylbaris bekerja sebagai seorang buruh biasa di ibu kota Saint-Pierre, yang terkenal dengan sebutan Paris of the West Indies, atau Paris dari Karibia, yang merupakan kota terbesar di Pulau Martinique. Oleh penduduk setempat, Sylbaris dikenal sebagai pemabuk berat, pembuat onar, dan sering berurusan dengan pihak berwajib. Pada malam tanggal 7 Mei 1902, Sylbaris ditangkap oleh pihak berwajib karena kembali terlibat perkelahian di sebuah bar. Ada yang mengatakan dia ditangkap karena berkelahi di jalanan. Bahkan ada juga yang mengatakan saat itu dia telah menghabisi orang. Apapun cerita dan penyebab penangkapannya, yang jelas malam itu dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Menjulang tinggi hampir 5.000 kaki, atau tepatnya 1.397 meter di atas permukaan laut. Gunung Pelée, yang terletak di utara Pulau Martinique, adalah sebuah gunung api aktif yang banyak digunakan sebagai tempat pendakian dan juga merupakan objek wisata yang terkenal. Gunung Pelée adalah termasuk gunung stratovolcano atau gunung berapi komposit, sebuah gunung berapi yang berbentuk kerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Pada awal bulan April 1902, Gunung Pelée telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkaniknya, seperti keluarnya uap belerang dan hujan abu yang memang tidak terlalu berbahaya, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kecemasan sama sekali. Namun pada seminggu terakhir, terjadi sejumlah fenomena aneh yang menimpa kota Saint-Pierre. Terdapat banyak binatang liar seperti ular dan lainnya, serta serangga seperti semut yang merayap turun dari gunung menuju ke kota. Bahkan dikabarkan terdapat kelabang raksasa dan ular berbisa, yang telah menyebabkan sekitar 200 hewan mati dan juga 50 orang meninggal saat itu. Tubuh burung-burung yang penuh debu dan juga banyak ikan mati yang terapung di atas permukaan air. Letusan kecil larva yang juga mulai mengalir turun mengenai lereng di sekitar gunung. Akan tetapi, otoritas setempat memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap apa yang telah terjadi saat itu. Dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan ilmu vulkanologi seperti saat ini, sehingga tidak ada yang dapat menduga apa yang telah dan akan terjadi saat itu. Bahkan dikabarkan, ada beberapa orang yang bermaksud untuk melakukan piknik ke daerah gunung tersebut pada 3 hari sebelum gunung meletus, tapi akhirnya dibatalkan karena abu tebal yang mulai menyelimuti kota. Lebih apesnya lagi, tepat sebelum gunung Pelée meletus, ribuan orang dikabarkan datang dari pedesaan setempat ke kota Saint-Pierre untuk mendapatkan perlindungan. Mungkin mereka berpikir bahwa di kota besar seharusnya lebih aman, sehingga mereka pun berbondong-bondong datang ke sana untuk mencari perlindungan. Tapi sayangnya, itu adalah sebuah tindakan yang salah besar. Pada pukul 7.52 pagi, tanggal 8 Mei 1902, lereng bagian atas gunung terbelah dan memuntahkan awan hitam pekat, diikuti oleh gumpalan abu dan batu yang berbentuk menyerupai gumpalan jamur raksasa
yang menggelapkan langit sejauh 80 km. Awan gas dan debu vulkanik yang sangat panas keluar dari gunung berapi dengan kecepatan awal 670 km per jam, jatuh ke lereng barat gunung berapi, dan kemudian mengalir turun dengan kecepatan 161 km per jam dan menghancurkan segalanya dalam radius 21 km persegi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suhu panas yang mencapai 1075 derajat Celcius menghancurkan seluruh infrastruktur kota St. Pierre rata dengan tanah. Semua orang yang tidak beruntung yang berada di jalurnya, tidak ada yang selamat dan langsung terbakar di saat itu juga. Bahkan mereka yang berada di tempat perlindungan sekalipun tidak dapat terelakkan dari malapetaka ini. Gelombang gas super panas mengubah oksigen menjadi gas yang mematikan, sehingga menyebabkan paru-paru serasa terbakar, walau hanya dengan satu tarikan nafas saja. Hampir seluruh penduduk di St. Pierre yang berjumlah antara 30.000 sampai 40.000 orang tewas di saat itu juga. Yang tersisa hanya kobaran api yang menyelimuti seluruh kota selama berhari-hari ke depan. 4 hari setelah ledakan dahsyat tersebut, regu penyelamat yang tiba di lokasi mendengar suara tangisan di balik puing-puing penjara. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah suara Silbaris yang meminta tolong kepada mereka. Dia pun akhirnya berhasil diselamatkan dan dikeluarkan dari sana. Walaupun mengalami luka bakar parah pada sekujur tubuhnya, tapi dia berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Ternyata Silbaris yang saat itu ditempatkan di dalam penjara sehari sebelum Gunung Pele meletus, justru telah menyelamatkan nyawanya. Dia ditempatkan di ruang isolasi yang merupakan sebuah sel tunggal kecil yang tahan terhadap serangan bom dengan dinding batu yang sebagian dibangun di bawah tanah. Tidak terdapat jendela sama sekali, dan satu-satunya lubang ventilasi hanya melalui kisi-kisi sempit di pintu yang menghadap ke arah lautan. Pihak berwajib tidak menyadari bahwa penangkapan terhadap Silbaris justru telah menyelamatkan nyawanya. Penjara bawah tanah di mana Silbaris ditempatkan adalah satu-satunya tempat teraman dari seluruh bangunan yang ada di kota tersebut. Sel penjara tempat dia ditahan masih berdiri dan dapat dilihat sampai sekarang. Silbaris yang selamat kemudian menceritakan apa yang telah terjadi hari itu. Menurut penuturannya, pagi itu cuaca berubah menjadi sangat gelap. Udara panas yang bercampur dengan abu halus mulai memasuki selnya melalui kisi-kisi pintu. Dia segera bertindak cepat dengan cara melepaskan pakaiannya dan mengencinginya, kemudian menyumbat pakaian tersebut di kisi-kisi pintu, sambil menahan napas sebisa mungkin, menghindari menghirup udara panas yang membakar. Tapi tentu saja segala usahanya tersebut tidak serta-merta membuatnya selamat begitu saja. Walaupun panas yang hanya berlangsung sebentar saja, tapi itu cukup untuk menyebabkan luka bakar dan melepuh pada tangan, lengan, kaki, dan juga punggung Silbaris, serta membuatnya tidak sadarkan diri. Kisah Silbaris yang sangat ajaib membuatnya diberikan pengampunan dan dibebaskan dari segala hukuman atas kejahatannya. Setelah sembuh, dia dihubungi oleh Barnum and Bailey Circus yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka menawarkan pekerjaan kepadanya dan mengajaknya berkeliling Amerika sebagai seorang legenda hidup. Dia menjadi selebritas kecil yang dijuluki sebagai The Man Who Lived Through Doomsday, atau pria yang berhasil melewati hari kiamat. Dan juga The Most Marvelous Man in the World, atau pria yang paling luar biasa di dunia. Dia akan menceritakan kisahnya kepada para penonton tentang tragedi yang menimpa dirinya sebelum menunjukkan kepada mereka semua luka yang ada pada tubuhnya. Silbaris adalah orang kulit hitam pertama yang pernah membintangi pertunjukan yang diberi nama Greatest Show on Earth oleh Barnum and Bailey. Silbaris yang mengklaim dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Berdasarkan beberapa catatan, dikatakan bahwa terdapat beberapa orang lain yang selamat selain dirinya. Para pelaut yang berada di tepi pantai dikabarkan selamat,
dan juga beberapa penduduk pulau yang berhasil selamat, tapi akhirnya meninggal karena luka bakar yang dideritanya. Dari mereka yang hidup untuk menceritakan kejadian tersebut, hanya terdapat 2 nama lain yang diketahui. Salah satunya adalah seorang gadis kecil bernama Hafifra Daifril. Dikatakan bahwa dia melihat saat gunung api mulai meletus, sehingga dia pun segera melarikan diri ke arah perahunya dan bergegas mendayung ke sebuah gua di mana dia dan teman-temannya biasa bermain bajak laut. Dia menceritakan bahwa sebelum sampai ke gua, dia sempat menoleh ke arah belakang, di mana dia melihat seluruh sisi gunung yang berada di dekat kota tampak terbuka, dan mengalirkan lava ke arah orang-orang yang berteriak berusaha melarikan diri. Walaupun mengalami luka bakar akibat batu dan abu yang berterbangan di sekitar perahu, tapi dia berhasil sampai di gua. Dia ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, 2 mil atau sekitar 3,2 km di tengah laut, dengan perahu yang rusak akibat terbakar dan tertimpa batu. Pria yang lain yang dikabarkan berhasil selamat bernama Leon Comper-Leandra. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentangnya dan juga tidak jelas bagaimana dia bisa selamat. Dia mengatakan saat kejadian, dia sedang berada di dalam rumahnya. Tentu saja hal tersebut membuat sebagian besar ilmuwan yang menyelidiki kasus tersebut tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat jika berada di dalam rumahnya? Mereka mengatakan mungkin dia melompat atau terpental ke laut. Dia bahkan dianggap gila ketika muncul di kota Fort-de-France dalam keadaan telanjang dan tubuh penuh luka bakar. Dia dikabarkan hampir tewas oleh 2 kali ledakan gunung berapi berikutnya. Leon dikabarkan meninggal dunia akibat terjatuh dengan tanpa rincian lainnya. Letusan Gunung Pelée pada tahun 1902 tercatat sebagai letusan yang paling mematikan di abad ke-20. Yang menyebabkan kota Saint-Pierre tidak pernah pulih dari kehancuran yang diakibatkan olehnya. Bahkan hingga kini, setelah lebih dari 1 abad lamanya, populasi penduduk kota hanya berjumlah sekitar 5.000-an orang saja. Rutger Silberis meninggal dunia pada tahun 1929 di negara Panama. Saat ini, sel penjara yang menyelamatkan Silberis masih bisa dilihat dan dikunjungi di Saint-Pierre. Gunung Pelée adalah salah satu gunung paling aktif di Kepulauan Karibia dan kemungkinan akan meletus kembali suatu hari kelak. Demikianlah cerita tentang The Marvelous Man, Rutger Silberis. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah teman-teman percaya akan takdir dan keberuntungan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.